Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Husnila Putri dengan NIM 19042087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video tugas mata kuliah Ekonomi Politik, yang mana materi yang akan saya jelaskan terkait ekonomi politik pembangunan dalam perspektif isu globalisasi dan teori kapitalis. Ekonomi politik globalisasi, peluang dan tantangan bagi Indonesia. Runtuh komunisme dan berakhirnya Perang Dunia awal 1980-an, praktis dunia bergerak secara politis ke periode Pax American, yaitu semua negara mau tidak mau harus melakukan penyesuaian politik juga konsekuensi secara ekonomi. Apa yang terjadi akibat globalisasi ini? Yang pertama, dunia masuk sistem perekonomian neoliberal terlembagakan dalam perjanjian internasional, khususnya organisasi World Trade Organization. Semua negara meratifikasi aturan dalam WTO. Terpenting adalah harus menghilangkan semua hambatan perdagangan, baik bea cukai maupun non-tarif, dan jadwal implementasi yang sangat ketat dan sanksi yang berat jika suatu negara tidak taat aturan ini. Selanjutnya, semua negara harus siap bersaing secara bebas dalam perdagangan internasional tanpa perlindungan, proteksi tarif maupun non-tarif dan subsidi. Serta persaingan hanya akan menghasilkan kemakmuran bersama jika diciptakan kesamaan level dalam kemampuan pelaku kegiatan ekonomi. Dan dampak dahsyat era globalisasi ialah perkembangan dunia finansial, fenomena keterputusan antara maraknya arus uang yang tak diimbangi dengan arus barang dan jasa. Dalam perhitungan kualitas moneter, fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpan kekayaan, tapi menjadi komunitas yang diperjualbelikan. Ekonomi politik dan pembangunan. Tahun 80-an, perspektif positif dicapai beberapa negara memperbaiki kinerja ekonomi maupun politiknya dengan memanfaatkan utang luar negeri untuk strategi pembangunan. Sebelum krisis Asia, globalisasi tahun 90-an, terdapat 3 kategori negara dunia non-barat dalam memanfaatkan utang luar negeri. Yang pertama, sukses, lumayan, dan gagal, yang erat hubungannya dengan tingkat dan proses demokrasi politik, ekonomi, dan sosial secara timbal balik. Krisis Asia Tengah 1997, persepsi utang luar negeri berubah karena fenomena peran fund manager semacam Soros, global dan nasional bubble economy, bad governance, dan hegemoni negara industri yang telah menciptakan ketidakadilan global serta dipersepsikan sebagai merugikan nasabah, bahkan sebagai bentuk baru kolonialisme dan imperialisme. Hal positif modal asing bentuk FDI, yaitu bagi negara penerima investasi memanfaatkan dalam penciptaan kesempatan kerja, penyerapan teknologi, manajemen, pengetahuan, dan pengalaman tanpa banyak campur tangan asing dalam pengelolaan problem domestik negara penerima modal. Positif globalisasi. Yang pertama, telah terjadinya perdagangan internasional dalam jarak geografis yang jauh. Orang dan perusahaan di satu negara juga sudah melakukan investasi di negara lain. 3. Perkembangan teknologi telah memacu peningkatan besar-besaran lintas batas perdagangan, investasi, dan migrasi. Selanjutnya, peningkatan volume perdagangan dunia. Yang kelima, peningkatan arus investasi asing. Yang keenam, pemerintah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas. Yang ketujuh, meningkatkan secara besar-besaran potensi produk mereka dan menciptakan banyak peluang baru dan perdagangan internasional. Yang kedelapan, menegosiasi pengurangan hambatan perdagangan dan investasi dengan merelokasi pabrik berproduksi dan membuat aturan pemasaran dengan mitra lokal.
Yang ke-9, ribuan perusahaan rakyat mancanegara beroperasi di banyak negara. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, riset, pekerjaan dengan banyak mitra, dan mengoleksi dan menganalisis data. Itulah globalisasi ekonomi, yang mana diberikan pada pertumbuhan kegiatan ekonomi global yang tumbuh semakin intensif. Sedangkan sisi negatif dari globalisasi sendiri, diantaranya kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara, atau sebagai besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Yang kedua, membawa sejumlah kecil orang yang lebih beruntung menjadi makmur. Yang ketiga, mengancam nilai-nilai seperti kearifan lokal, lingkungan, dan kelangsungan bisnis pribumi. Yang keempat, meningkatkan pengaruh perusahaan raksasa mancanegara terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dan yang terakhir, kecenderungan menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM lokal. Sehingga dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional yaitu adanya mekanisme pencucian uang, money laundering dengan berbagai modus operan dan kejahatan lewat dunia maya. Kewaspadaan terhadap globalisasi. Pertama, kasus aktual kemerosotan ekonomi dunia saat ini yang menciptakan beban pasar global serta bahaya deflasi, menurunnya kegiatan ekonomi produksi yang disertai meningkatnya pengangguran yang melanda dunia yang bisa segera merembet ke semua negara termasuk negara-negara miskin. Selanjutnya, kemiskinan yang mana PBB melaporkan antara lain akibat dari globalisasi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut di NSB lebih besar. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan globalisasi memungkinkan pergerakan bebas lintas produk dan modal yang mana pergerakan kaya dan miskin tidak cukup besar untuk mengimbangi kebutuhan lapangan kerja di suatu negara. Yang keempat, globalisasi tenaga kerja dengan problem pengangguran, isu peningkatan standar kompetensi tenaga kerja diberi berbagai sektor industri barang dan jasa. Siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Sambut globalisasi penuh kecerdasan dan sikap kritis, yang mana dengan visi strategis dan program yang cerdas, otentik, serta workable untuk hasil positif dari Barat diserap seperti iptek, manajemen, cara kerja, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai teknik tersebut diperlakukan sebagai nilai instrumen untuk berbagai nilai fundamental. Ukuran keberhasilan sinergi peradaban adalah bagaimana agar rakyat keseluruhan terpecahkan soal hak untuk bekerja, berpendapat layak kesamaan di depan hukum, representatif secara politik, dan seterusnya memberi secara bertahap dan sistematis membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Selanjutnya, ciri-ciri revitalisasi dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, adanya kepemimpinan yang memiliki visi strategis dan program yang cerdas, otentik, dan efektif direalisasikan. Yang kedua, adanya proses demokratisasi yang mensejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Yang ketiga, results-based economy development, keberhasilan pembangunan ekonominya yang memadukan antara kemajuan iptek dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kekayaan utama bangsa. Dan yang keempat, kemampuan merektualisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal bersama dengan proses akselerasi industrialisasinya. Dan yang terakhir, konsensus skenario in the democratization process yang berbeda dengan demokrasi barat yang sangat menekankan kemampuan dalam mengelola konflik. Selanjutnya, implikasi politik. Di era globalisasi ada saling ketergantungan interdependensi, masalah sosial, politik, dan kultur antar bangsa di dunia. Aspek pembangunan politik Indonesia harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, yaitu aspek
interdependensi, aspek informasi, serta aspek pergeseran sumber investasi. Dan era globalisasi tertandai oleh adanya saling ketergantungan sosial, politik, dan budaya, maka kunci keberhasilan pendidikan politik terletak pada keteladanan. Pembangunan politik. 3 tema besar yang berhubungan dengan makna pembangunan politik. Yang pertama, terjadi pertambahan persamaan quality antara individu dalam kaitannya dengan sistem politik. Yang kedua, pertambahan kemampuan kapasiti dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, pertambahan perbedaan, differentiation and specialization, lembaga dan struktur di dalam sistem politik tersebut. Selanjutnya, dilema pembangunan politik. Persepsi untuk memahami pembangunan yang pertama, persepsi deterministik atau evolusioner yang melibatkan pembangunan politik berdasarkan fakta sejarah dari masyarakat dan berusaha mencapai masa depan berdasarkan konsekuensi logis dari proses perubahan yang ada. Yang kedua, teori normatif dan perspektif yang lebih memfokuskan pada tujuan akhir yang harus dicapai sesuai dengan apa yang dipikirkan. Dan yang ketiga, teori deskriptif dan analitis. Pendekatan ini lebih memusatkan pada pendeskripsian dan menganalisis perbedaan politik yang ada saat ini antara negara dunia pertama, negara dunia ketiga. Pendekatan ini berupa menganalisis mengapa perbedaan keadaan politik antara negara dunia pertama dan dunia ketiga bisa terjadi sangat mencolok. Faktor untuk melihat keberhasilan sebuah rezim politik untuk mengendalikan dan memobilisasi rakyat agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan politik, yaitu faktor nilai dan kecakapan elit dominan. Yang kedua, kapasitas institusional dari rezim untuk mengendalikan dan mobilisasi sumber daya manusia dan materialnya. Yang ketiga, nilai sikap, perilaku, dan ciri kultur lain dari masyarakat. Dan yang terakhir, lingkungan regional dan internasional. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan politik mengacu pada sebuah pembangunan ekonomi atau modernisasi berdasarkan pendekatan deskriptif analitis antara negara dunia pertama dan dunia atau negara maju dengan negara dunia ketiga atau negara berkembang. Negara maju lebih stabil, tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dan merata sehingga dapat dengan mudah dalam hal pembangunan politik. Selanjutnya, neoliberalisme melancarkan kritik mengenai peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut Giddens, keberadaan pemerintah sebagai elit adalah untuk menyediakan sarana perwakilan kepentingan yang beragam, menciptakan forum untuk rekonsiliasi kepentingan, menciptakan melindungi ruang publik untuk mengontrol segala kebijakan pemerintahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatur pasar untuk publik, menjaga keamanan, dan mengembangkan sumber daya manusia, menopang sistem hukum. Pedoman pembangunan. Kebijakan politik bersifat ganda diarahkan pada 3 aspek, yakni kebijakan hukum, lembaga, dan perangkat negara hukum. Pendidikan hukum kepada masyarakat. Kebijakan membangun aparatur negara diarahkan ke terbentuknya aparatur negara yang profesional untuk menggerakkan good governance. Kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk membangun daerah-daerah yang mampu melakukan pembangunan secara mandiri. Sedangkan kebijakan ini diarahkan untuk membangun sebuah mekanisme kemitraan antara negara dan rakyat dalam menjaga keamanan ketertiban domestik. Dalam analisisnya, masing-masing subsektor strategis dirinci ke dalam 5 variabel, yaitu sumber daya manusia, dana, modal, ekonomi, prasarana, kelembagaan, dan pengawasan atau pengendalian. Dan yang terakhir, praktek pembangunan sebenarnya berada di daerah yang mana APBN diturunkan ke APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 1 menurunkan ke APBN tingkat 2. Pembangunan dilaksanakan melalui 3 pola, yaitu desentralisasi, yaitu anggaran desentralisasi disalurkan melalui daerah otonom, dan selanjutnya dekonsentrasi dan pembantuan. Anggaran dekonsentrasi disalurkan melalui departemen atau sektor yang setuju dan pelaksanaannya disalurkan melalui otonomi pula. Pembangunan politik di negara-negara postkolonial. Pembangunan politik yang dilakukan negara pada upaya nation building menempatkan seluruh karakter sosial dalam pemikiran Lucian Pye
ditetapkan pada persamaan, equality, kapasitas, perbedaan, dan spesialisasi. Kesukarelaan bangsa-bangsa. Dalam hal ini, kualitas pasca modernisasi mempunyai dampak yang lebih jika tidak hanya menempatkan pencapaian standar global dan kebutuhannya, dan desentralisasikan bukan hanya komunitas lokal, tapi keberadaan yang percaya eksis dalam identitas nasional. Globalisasi ekonomi dan budaya mempunyai efek persaingan dari dorongan ketidakamanan para anggota nasional terhadap alternatif lebih global pada satu sisi dengan mendorong jauh dari kapasitas supervisional agen global dan lainnya. Sekian penjelasan saya pada presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.